Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua untuk mengikuti diskusi online pada siang hari ini. Adapun pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi yaitu dukungan keluarga pada penderita TB paru di masa pandemi COVID-19. Telah membuat program pada tahun 2050 akan bebas TB dengan program yaitu TOS TB, temukan obati sampai sembuh pasien tuberkulosis. Dengan adanya coronavirus yang pertama kali muncul di Wuhan pada Desember 2019 dan di Indonesia pada Maret 2020, maka WHO menyatakan bahwa pada tahun 2025 angka kasus TBC ini akan bertambah menjadi 6,3 juta jiwa dan kematian bertambah 1,4 juta jiwa. Ketahui ya tentang TBC dan juga COVID-19 ini, bahwa TBC dan COVID-19 ini sama-sama menyerang saluran pernapasan. Namun pada TB dapat menyebar ke tulang dan kelenjar. Sama-sama merupakan penyakit menular dan penularannya melalui percikan pada saat pasien batuk, bersin atau bicara. Namun pada TB jika dia keluar ke udara itu terhirup oleh orang lain dan beresiko untuk tertular. Sedangkan untuk COVID-19 apabila dia bersin, batuk, melalui tetesan dari hidung, ini akan menempel ke benda atau permukaan yang kemudian disentuh oleh orang sehat, lalu orang sehat ini menyentuh mata, hidung, atau mulutnya. Yang membedakan tentunya TBC ini disebabkan oleh bakteri tuberkulosis, Mycobacterium tuberculosis, dan COVID-19 disebabkan oleh coronavirus. Untuk pengobatan TB dengan obat anti tuberkulosis selama 6 bulan, sementara COVID-19 ini belum ada obat yang cukup efektif untuk saat ini. Pasien TB beresiko untuk terkena COVID-19. Tentunya COVID-19 ini dapat menyerang siapa saja, namun untuk yang memiliki masalah kesehatan ataupun kelompok rentan, ya, maka resikonya semakin meningkat. Selain pada penderita TB paru yang pernah menderita TB, kemudian kelompok lansia atau lanjut usia, pasien dengan gangguan jantung, diabetes, dan hipertensi. Lalu apa bentuk dukungan keluarga ya untuk penderita TB paru di masa pandemi COVID ini? Tetap seperti yang biasa, yaitu mengawasi minum obat. Dan sebagai pengawas minum obat, yang terbaik itu adalah anggota keluarga. Tata laksana untuk obat TB ini tersendiri terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama, obat diminum dalam jangka waktu 2-3 bulan selama setiap hari dengan obatnya 4-5 macam. Kemudian tahap lanjutan atau tahap yang kedua sekitar 4-5 bulan yang obat tersebut diminum seminggu 3 kali. Serta mengawasi efek samping, mual, muntah, urin yang berwarna merah. Ya, urin berwarna merah ini merupakan hal yang normal karena efek samping obat. Dukungan keluarga yang selanjutnya adalah dengan menghilangkan stigma ya pada penderita TB. Hal ini harus dimulai dari keluarga terlebih dahulu, ya, yaitu keluarga harus memiliki pemahaman bahwa pasien TB ini bisa disembuhkan, ya, asal dia terdeteksi secara dini, kemudian penderitanya melakukan pengobatan yang benar, melakukan pemeriksaan dahak, minum obat hingga tuntas, serta datang ke pelayanan kesehatan terpercaya. Ingat bahwa penyakit ini bukan merupakan penyakit kutukan dan peran keluarga sangat diperlukan untuk menghilangkan stigma negatif ini kepada pasien. Karena jika tidak, maka pasien akan mengalami penurunan kualitas hidup. Apalagi kalau dia kepala keluarga, maka
akan berpengaruh kepada kemampuan ekonomi. Itu pentingnya eh, dukungan psikososial ya kepada pasien TB ini, ya tidak melakukan diskriminasi, menghilangkan stigma, serta memastikan jadwal pemeriksaan ulang sputum, yaitu pada akhir pengobatan tahap awal, yaitu pada fase intensif, kemudian sebulan sebelum akhir pengobatan pada fase lanjutan, dan di akhir pengobatan. Kita ketahui bahwa saat ini kita telah memasuki tatanan kehidupan yang baru atau era new normal. Kemudian, apa yang harus dilakukan oleh pasien TB ataupun mantan pasien TB ini agar terhindar dari COVID-19? Yang pertama itu tetap menggunakan masker, ya. Kemudian terapkan etika batuk dan bersin. Jangan lupa untuk rajin mencuci tangan dengan air dan sabun selama 60 detik. Kalau menggunakan cairan pembersih tangan itu dengan alkohol minimal 60% yang mengandung kadar alkohol. Hindari menyentuh wajah, yaitu mata, hidung, dan mulut. Hindari kontak fisik, yaitu bersalaman, jaga jarak minimal lebih dari 1 meter, dan hindari keramaian untuk sementara waktu. Selanjutnya itu makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur, minimal 3 kali seminggu, dan selama setidaknya 30 menit, tidak merokok, pergunakan alat makan sendiri, serta yang muslim menggunakan alat sholat sendiri. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat ya, terutama untuk penderita TB agar tetap mendapatkan pengobatan yang optimal ya, sehingga bisa diobati secara tuntas dan juga kita tetap sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.